Step 4 terdiri dari 3 subbab, yaitu konsep classification tree, kemudian konsep combination table, dan terakhir memanage proses eksplorasi setelah menemukan konsep yang sudah final gitu ya. Jadi sekali lagi step 4 terdiri dari 3. Kita membuat tree, membuat pohon, kemudian membuat tabel. Ini pohonnya semacam hierarki, tapi pohonnya tidak vertikal ya, dia horizontal. Kemudian di combine antara cabang dengan cabang, tapi menggunakan table, itu intinya. Terus ketika sudah mendapatkan produk yang final, kemudian ada kemungkinan untuk mengeksplor lebih jauh. Nah, tetapi di sini hanya tidak secara gamblang, tidak secara detail bagaimana cara proses mengeksplornya. Kira-kira di sini hanya bentuk himbauan ya. Kalau kita baca nanti managing the exploration process, kurang lebih hanya bentuk himbauan. As a result of the external and internal search activity, yaitu yang di sebelah sini ya. Ini kita sudah hasil dari search externally dan internally, begitu katanya. Maka si tim akan mendapatkan 10 atau ratusan konsep fragments. Fragment itu pecahan ya. Maksudnya pecahan, jadi fragment itu tidak hanya konsepnya saja yang dipecah-pecah, tapi juga solusi atau problem. Bahkan problemnya juga dipecah-pecah. Seperti yang kita lihat di yang ada black box ya, yang kalau Anda ingat di sini clarify the problem. Ternyata problemnya dibagi-bagi gitu, dipecah-pecah. Maksudnya setelah membagi menjadi 3 besar, energi, terus translation sama trip ya, trip tools. Nah, yang energinya tuh dipecah-pecah lagi, gitu maksudnya. Itu problem fragments. Nah, problem fragments akan menghasilkan solusi-solusi fragments, maksudnya pecahan dari solusi-solusi. Dan akhirnya akan mendapatkan pecahan dari konsep-konsep. Yang di atas ini yang kalian lihat, ini juga fragments ya. Oke, ratusan konsep fragment, atau bisa juga disebut solutions ya, solusi-solusi to the subproblems, solusi dari subproblem. Tadi ya, problem yang dipecah-pecah lagi itu menjadi sub ya. Systematic exploration is aimed at navigating the space. Jadi systematic exploration ini tujuannya untuk mengarahkan kita kepada peluang, ruang peluang, space of possibility. Apa peluang apa sih? Yaitu peluang solusi gitu ya. Ya, diarahkan untuk kita mencari peluang. Tim tim ini ya, tim pemaku ini berfokus kepada penyimpanan energi, terus bagaimana cara mengkonversi energi itu menjadi gerak, and delivery subproblems, and had generated dozen of concept. Jadi si tim itu fokus kepada problem-problem ini dan mendelivery subproblem ya. Mendelivery itu maksudnya menyampaikan subproblem, mengurai begitu, dan head generated dozen. Dan si tim juga selain dia fokus, dia juga mengenerate dozen of concept fragment untuk setiap subproblem. Ya tadi kan sudah
sudah dijelaskan di sini ya, di sini tadi, tapi ditegaskan lagi di kalimat itu. One approach to organizing and synthesizing this fragment would be to consider all of possibility, begitu katanya. Jadi consider all of the possible combination. Jadi one approach ya, salah satu pendekatan yaitu consider all of the possibility combination, semua kemungkinan gitu ya, of the fragment associated with each problem. However, kenapa nih ada kata-kata however? Seolah-olah bertentangan, ada sesuatu yang menghalangi gitu ya, ada sesuatu yang menghambat, bertentangan gitu. Jadi cara one approach to organizing ini yang mana mengconsider all, mempertimbangkan semua kemungkinan, ini punya kelemahan, begitu maksudnya. Satu cara ini sudah benar memang, yaitu ya pertimbangkan semua kemungkinan tadi ya, yang tadi dikatakan di sini ya, space of possibility. Space ya, jadi ada ruang-ruang itu ya di-explore, dipertimbangkan, diisi dengan kombinasi, tapi kan masalahnya tuh di sini ya, di bawah itu. Masalahnya tuh intinya langsung saja di sini deh ya. Gitu. Intinya di sini ini nggak usah dibaca deh, langsung aja. The team would have to consider, begitu. Loh emang kenapa gitu? 3375 kombinasi, why not gitu? Oh tidak bisa ya, itu terlalu time consuming dan tidak boros waktu lah ya, tidak efisien dan juga kurang efektif. Maksudnya kurang efektif tuh kita sudah banyak mengeluarkan tenaga ya, tapi mendapatkannya tuh sulit gitu ya, tidak shortcut gitu. Jadi itu yang disebut tidak efektif. Kalau efisiennya ya terutama dalam hal tenaga dan waktu ya. Nah, kalau efektif ini kelihatannya sudah mengorbankan banyak tenaga dan fokus ya. Nah, ada cara yang lebih efektif dan efisien. Nah, disitulah kita sebagai seorang industrial engineering yang selalu mempertimbangkan efektif dan efisien agar mendapatkan solusi yang diinginkan ya. Kalau di OR ya, saya sedikit menyambungkan dengan mata kuliah OR, Operation and Research. Di OR itu kita mengenal GA, Genetic Algorithm. Kemudian kita juga mengenali istilah yang namanya yang dia greedy method itu. Coba ini pulpennya, greedy method gitu. Sebenarnya ada lagi istilahnya selain greedy method itu ya. Atau sebutannya heuristik lah, bukan analitik. Jadi semuanya dicoba-coba. Ini yang dicoba-coba gitu ya. Consider all of the Nah, kalau semua yang greedy method ini, heuristik ini dicoba-coba ini, itu tadi tidak efektif dan efisien. Makanya ada namanya genetic algorithm. Nah, genetic algorithm ini dia bisa memangkas langkah. Ya, memangkas langkah. Ya, tidak perlu mencoba semuanya.
bisa jadi cukup misalkan 500 ya, 500 combination ini sudah ketemu gitu. Itu diajarkan di genetic algorithm gitu ya. Ya ini memang apa, sebanyak ini ya konsekuensi dari metode heuristik gitu. Nah, kalau metode analitik, nah analitik ini yang biasa disampaikan mulai dari pertemuan pertama ya. Kalau meta meta heuristik atau heuristik ini di pertemuan terakhir biasanya. Nah, kalau pakai analitik mungkin nggak sampai 500, tapi bisa langsung mungkin 3 atau 5 ya, 3 atau 5. Tapi ini sangat sulit gitu ya. Ini sangat sulit dikonversi ke matematik gitu ya. Sangat sulit. Kalkulus lah istilahnya. Oke, itu tadi however ya. However gitu. Tapi 3.375 kombinasi gitu. Loh memang kenapa kalau 3.300 ya itu sangat, apa tadi udah saya jelaskan, sangat boros eh, tenaga dan juga boros waktu gitu. Kita geser ke bawah gitu. Tadi apa ya? Okay. This would be gitu ya. This would be a daunting task. Jadi ini apa, 3.300 kombinasi itu akan menjadi tugas yang cukup menakutkan gitu ya bagi si tim. Bahkan gitu ya, for even the most enthusiastic, bahkan eh, si tim itu sangat antusias, tapi tetap menakutkan gitu ya. Banyak sekali 3.000 itu. Dan lebih jauh lagi, si tim itu kemungkinan akan cepat menemukan bahwa kombinasi dari ini ya, misalkan ini kombinasi dari subproblem itu do not even make sense gitu ya. Dengan cepat tim akan menemukan, loh, buat apa saya apa misalkan dikombinasi ke 1.000 terus dia menemukan hal yang tidak masuk akal gitu ya. Nah, dari situ kan nanti akan terasa gitu, terasa sia-sia. Aduh, buat apa saya menelusuri cabang-cabang yang ternyata tidak make sense gitu. Gitu. Fortunately there are two specific tools. Nah, kebetulan gitu ya, untungnya ada 2 specific tools untuk mengatur, untuk memanage kompleksitas ini dan mengelompokkan the thinking of the team gitu. Mengelompokkan ide-ide atau pemikiran dari si tim. Nah, di sini konsep itu adalah yang tadi saya gambarkan di sini. Nah, tadi ini ya. Konsep classification tree dan konsep combination table. Nah, ini two specific tools. Untungnya ada itu. Gitu. The classification tree helps the team divide the possible solution gitu. Mendivide, membagi-bagi possible solution. Kemungkinan adanya solusi-solusi into independent categories gitu. Dibagi menjadi kategori yang bebas, tidak bergantung. The combination table gitu. The combination table guides the team in selectively considering combination of fragment. Mungkin secara jelasnya kita langsung lihat apa sih tabelnya itu. Tabelnya itu seperti ini. Nah, jadi kan tadi sudah di-divide, setelah di-divide menjadi kategori katanya ya. Oke, bagaimana cara mendivide-nya? Kita lihat di exhibit 79 ya. Di sini. Jadi nanti dia akan dikombinasikan ya, seperti ini atau ke sini gitu.
Terus bagaimana cara membagi kategori ini menjadi 3, asalnya dari atas, dari exhibit 78. Ini saya menjelaskannya agak acak ya. Oke, dapatnya dari sini gitu ya. Terus ini dapat dari mana? Pertama kita memilih gitu ya. Jadi si timnya memilih energi dari elektrik gitu. Adanya di 77 di atas. Di sini. Ini kita mulainya sebenarnya dari sini ya. A classification tree. Gitu. Terus ini dapat dari mana? Ya, ini kan dapat dari clarify the problem ya, yang apa, ada black box itu, yang di dalamnya ada 3, gitu. Jadi kalau mau cepat mengerti mungkin lebih baik lihat di exhibit-exhibit ya, mulai exhibit yang ada, mulai dari sini aja langsung gitu ya, dari atas chapter 7 kita lihat exhibit-exhibitnya, terus kalian hubung-hubungkan. Nah, nanti akan setelah terhubung, connecting the dots, nanti akan tergambar big picture-nya. Oke. Oke, kita akan membahas ini ya, membuat pohon gitu ya. Ini asalnya dari mana, terus ini asalnya dari mana gitu kan. Kalau ini tadi asalnya dari sini, clarify the problem. Kalau ini asalnya dari apa namanya, literatur ya, dari pengetahuan sendiri atau dari searching literatur. Jadi yang sudah dijelaskan di sini ya, search eksternal dan internally ya, semuanya ini dari pengetahuan yang sudah punya pengetahuan bekal ya, bekal pengetahuan tim sebelum tim itu terbentuk, atau pengetahuan setelah tim itu terbentuk gitu. Search externally gitu ya. Misalkan tim itu nggak tahu menau, misalkan tim itu bukan dari kalangan teknis misalkan gitu ya, ataupun kalangan teknis tapi bukan di bidang energi gitu ya, teknik tapi bukan di bidang energi, maka mau nggak mau dia akan search externally gitu ceritanya. Jadi ini di collect dulu ya, kemungkinan-kemungkinan atau teknologi-teknologi yang ada, di collect, dikumpulkan, bahkan sampai tenaga nuklir di situ ya. Yang pasti ini tidak tidak masuk akal gitu ya, sehingga ini dicoret gitu ya, tidak perlu sampai kita cari kombinasinya gitu ceritanya. Tadi kita kan sampai sini ya, combination table guide the team in selective considering, bagaimana cara mengcombine-nya begitu ya, dan juga bagaimana cara mengkategorikan. Oke, kita sekarang kembali lagi ke konsep classification tree. The concept classification tree is used to divide gitu, untuk dipakai untuk membagi keseluruhan space of possible solutions. Jadi ada space, ada ruang, terus dibagi gitu, into several distinct class that will facilitate comparison and pruning. Comparison itu perbandingan, pruning itu artinya memangkas. Jadi mendivide si space ini into several distinct classes gitu, yang mana akan memfasilitasi, akan mengarahkan kita kepada comparison dan pemangkasan gitu. An example of a tree for the nailer example gitu is shown in exhibit 77 tadi di atas. The branch of this tree correspond to different energies. Cabang-cabang itu
berhubungan dengan sumber energi yang saling berbeda gitu ya. Tadi udah saya jelaskan, sini ada electrical dan nuclear. The classification tree provide at least 4 important benefit. Itu classification tree menyediakan minimal ada 4 keuntungan. Gitu. Keuntungan apa sih? Keuntungan ini, keuntungan kita memakai classification tree gitu. Menyediakan 4 keuntungan yang penting. Apa saja ya? Jadi si classification tree ini membantu kita untuk memangkas pruning of less promising branch, memangkas cabang yang kurang menjanjikan. Gitu ya. If by studying the classification tree, the team is able to identify a solution approach that does not appear to have much merit. Yang nampaknya tidak does not appear, yang kelihatannya tidak memiliki banyak merit, manfaat ya, atau kelebihan ya. Jadi tidak memiliki manfaat atau kelebihan. Then this approach can be pruned, dipangkas, and the team can focus its attention. Tim bisa fokus kepada lebih memperhatikan on more promising, kepada branches atau cabang yang lebih menjanjikan. Pruning a branch of a tree requires some evaluation. Jadi butuh evaluasi untuk memangkas branch, and judgment, penilaian, and should therefore be done carefully. Jadi hati-hati melakukan evaluasi, penilaian. But reality of product development is that there are limited resource, and that focusing the available resource on the most promising direction. Jadi di sini kenyataannya pengembangan produk ada batasan, begitu maksudnya. Ada batasan apa? Batasan sumber. Apakah si sumber itu available gitu? On most promising direction. Promising direction, jadi kelihatannya si branch tree ini misalkan ya, arahnya ya, directionnya misalkan arahnya ke atas, kelihatannya ini lebih menjanjikan. Nah, cuman nanti akankah ada batasan-batasan tertentu available atau enggak, misalkan yang tadi di bawah sini dijelaskan available apa enggak gitu. Jadi itu dianggap penting ya. Important success factor, faktor yang membuat pengembangan produk itu menjadi sukses adalah ketika tadi di atas ya, evaluasi, judgment, hati-hati ya, khususnya ini resource-nya available apa enggak. For the Naylor team, the nuclear energy source was prone from consideration. Ya, tadi sudah saya jelaskan, ini nggak make sense, masa kita bikin Naylor pakai ini ya, energi nuklir. Although the team had identified some very intriguing nuclear device for use in power artificial heart. Oh, ternyata tim sudah menjelajahi, sudah mengenali ya, identify beberapa peralatan nuklir yang digunakan untuk mentenagai ini jantung buatan ya. They felt that this device would not be economically. Oke, ternyata bukan masalah make sense teknologinya, tapi tidak make sense secara ekonomikal, ya, tidak ekonomis. For at least a decade, 10 tahun ke depan, and would probably be hampered by regulatory. Artinya be hampered itu seperti ditahan atau dihalangi
oleh regulatory. Ini yang saya bahas di PJBL ya, terkait regulasi pemerintah daerah atau standar yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya. Kemungkinan besar ya will probably akan tertahan di sini. Oke, itu tadi yang benefit yang pertama ya. Sini ada 4 ya. Terakhir refinement. Ini keuntungannya kalau pakai classification tree. Yang kedua, identification of independent approach to the problem. Setiap cabang bisa dipertimbangkan bahwa tiap-tiap cabang itu ya memiliki pendekatan yang berbeda untuk menyelesaikan keseluruhan problem. Ya, pendekatan yang berbeda ya setiap cabang itu. Some of these approach may be almost completely independent. Ya, jadi si masing-masing approach atau masing-masing cabang itu maybe almost. Jadi intinya sebagian besar tidak saling bergantung antara cabang satu dengan cabang lain. In this case, the team can cleanly divide its effort among 2 or more individual. Dalam kasus ini tim bisa membagi dengan clear, dengan jelas, dengan bersih gitu ya, membagi its effort among 2 or more individual or task force. Jadi ini kelihatannya tugas-tugas si anggota ya. Jadi si anggota ini nanti anggotanya di divide its effort gitu ya. The team can clearly divide its effort, usahanya gitu. The team can clearly divide its effort. Dibagi menjadi 2 atau lebih secara individual or task force, itu kelompok kerja lah istilahnya. When to approach both look promising, ketika dua pendekatan itu cukup menjanjikan, this divisi of effort can reduce the complexity of the concept generated activity gitu. Ini penting juga di sini. Jadi effort itu apa bahasa Indonesianya? Usaha ya. Tadi yang saya katakan kalau ada 3.300 kombinasi itu effortnya gede banget ya, usahanya gede banget dan itu sangat boros, tidak efektif. Nah, dengan adanya division itu karena dia di divide tadi ya, dibagi menjadi 2 atau lebih, menjadi divisi-divisi ya gitu maksudnya. Nah, divisi-divisi usaha dari si divisi-divisi ini bisa mereduce kompleksitas of the concept generation activity. Nah, aktivitas concept generation kalau ini nggak dibagi gitu, maka effortnya gede banget ya tadi. Kalau nggak dibagi, makanya maksudnya ya intinya dibagi lah ya. Kenapa kalau ini dibagi? Karena each branch of the tree considered different approach. Kalau timnya terdiri dari 10, maka dibagi. Misalkan ada yang, tunggu sebentar, ada yang mengurus ini ya, ada yang mengurus divisi elektrikal, ada yang mengurus apa ini tadi ya, chemical ya, kimia. Nah, maka effortnya akan reduce gitu ya, dibagi-bagi itu lebih baik. Jadi mungkin kalau semuanya bekerja nanti ya seperti kerja kelompok, kalau kelompoknya terlalu banyak anggotanya kan nanti ada yang nganggur ya kan. Kalau kebanyakan, nah makanya mendingan dibagi-bagi. Dan kebetulan di each branch itu di tiap cabangnya can be considered a different approach. Nah, di sini kita baru bisa can cleanly divide
maka nanti akibatnya can reduce ya. When to approach both look promising gitu. It also may engender menimbulkan atau melahirkan ya. It also may bisa jadi yang tadi di sini ya, yang dibahas di sini itu nanti pembagian-pembagian itu bisa jadi menimbulkan kompetisi yang sehat among di antara pendekatan-pendekatan yang tadi dijelaskan ya, under consideration. The Naylor team found that both the chemical explosive and ini yang tadi ya, chemical sama electrical branch appeared quite promising. They assign this to approach ya, mereka ditugaskan kepada dua pendekatan itu to different menjadi dua subtim and pursue them independently for several weeks, dan selama beberapa minggu secara bebas untuk pursue them. Pursue itu mengejar, them itu si ini ya, electrical branch sama kimia. Jadi maksudnya si dua tim yang berbeda itu and pursue them ya, untuk mencari lah ya, istilahnya mencari konsep ya, mencari konsep generation secara bebas, tidak saling bergantung selama beberapa minggu gitu. Jadi apa manfaat dari classification tree ini? Yang kedua tadi, manfaatnya dengan kita membagi-bagi seperti pohon, kita bisa mendivide tim ya. Ya, asalkan harus kita harus menimbang-nimbang dulu apakah setiap cabang itu different approach atau enggak. Jangan sampai kalau approach-nya jangan sampai kalau ada cabang tapi ternyata ya sama aja gitu. Ya, ternyata sama aja. Contohnya ya seperti ini, misalkan timnya dibaginya timnya di sini. Jangan gitu ya. Ini kan sama-sama chemical. Begitu. Kan different approach. Kalau different approach itu ya, kalau ini mekanik, ini chemical. Ini juga mekanik ya, pneumatik dan hidrolik. Ini memang keluarga mekanik. Ini bisa jadi ini dijadiin sama ini ya. Keluarga mekanik. Jadinya tidak eksplorasinya tuh kurang melebar gitu ya, kurang variatif kalau kita bagi menjadi pneumatik hidrolik, karena ini kan sama-sama keluarga mekanik. Nah, makanya lebih baik kita explore dengan pendekatan yang berbeda antara electrical sama chemical begitu. Meskipun di sini ada ini chemical juga, tapi di sini chemicalnya itu lebih ke dia di sini tidak menggunakan listrik ya sebenarnya di sini. Full air system, explosive system. Ini lebih ke ya adalah mekanik tapi dia menggunakan chemical ya sebagai store ya. Jadi si chemical ini nanti akan menerima energi, tapi nanti dia energinya akan dirubah menjadi explosive system atau fuel air system. Oke, itu intinya itu ya. Intinya bisa mengidentifikasi of independent approach.
Itu manfaatnya. Nah, nanti dari sini ketika kita sudah mengetahui mana branch yang saling bebas, tidak apa uh, different approach lah ya. Karena kita sudah mengidentifikasi, maka kita bisa membagi. Ketika kita membagi, maka kita bisa mereduce complexity gitu. Ini banyak ini ya, sebab akibat ya, berantai gitu ya, sambung menyambung, sebab akibat. Yang ketiga, exposure of inappropriate emphasis on certain branch. Jadi kita bisa mengekspos of inappropriate. Inappropriate itu yang tidak cocok, tidak pantas, yang menekankan pada tertentu, apa namanya, cabang tertentu lah ya, cabang-cabang tertentu. Kita bisa mengexposure. Once the tree is constructed, ketika pohon itu sudah dibangun, the team is able to reflect quickly on whether the team itu bisa melihat, mereflect itu bisa melihat ke belakang atau membanding-bandingkan dengan rencana begitu ya, secara cepat. Reflect quickly pada apakah effort itu akan diterapkan, effort applied to each branch has been appropriate allocated. Kita apakah si usaha ini diterapkan di setiap cabang yang appropriate itu yang dialokasikan dengan benar gitu. Bisa reflect quickly. Apakah usaha itu sudah diterapkan dengan benar ya, usaha terutama alokasinya. The nailer team recognize that they had applied very little effort to thinking about hydraulic. Ini panjang ini ya. Intinya si tim itu merasakan bahwa energi hidrolik ini gitu itu kurang diperhatikan begitu ya, karena tadi kenapa kok bisa diperhatikan, karena tadi alokasinya gitu ya, alokasinya terlalu fokus kepada dua tadi, terlalu fokus kepada chemical dan electrical branch. Nah, itu tadi alokasinya ya. Reflect quickly on apakah effort applied to each branch has been, gitu katanya. Kan tiap ini kan, tiap cabang apakah sudah dialokasikan dengan benar. Nah, si tim nailer ini merasa hydraulic energi kurang diperhatikan tuh, yang ini little effort gitu. Energy source and conversion technology. This recognition recognition ini dia tuh semacam sadar gitu. Kesadaran ini meng-guide them ya, meng-guide mereka, mengarahkan mereka untuk fokus ke cabang itu. Cabang apa? Cabang hydraulic energy untuk few days. Jadi kembali ke sini dengan classification tree itu manfaatnya kita bisa exposure tuh kita terekspos gitu. Dengan classification tree kita bisa melihat, karena tadi terekspos, oh ternyata ada penekanan yang kurang benar gitu ya di beberapa cabang gitu ya, ada penekanan yang kurang benar. Maksudnya penekanan apa ya? Tadi karena
terlalu fokus dengan chemical dan electrical. Ini penekanannya di sini. Emphasis-nya di chemical dan penekanan di electrical. Nah, si timnya itu merasa gitu loh, kok cuma di sini doang, sementara hidrolik kok enggak gitu. Wah, berarti ini inappropriate emphasis. Terus apa yang akan kita lakukan? Nah, berdasarkan apa tadi recognition tuh, dengan kesadaran mereka itu, kesadaran kesadaran mereka itulah maka mereka diarahkan untuk fokus kepada ini. Oke. Oke, terakhir ya. Refinement of the problem decomposition for a particular branch. Refinement itu dipoles lah istilahnya ya. Kayak batu dikasih amplas kasar. Kalau udah kebentuk baru kasih amplas halus, refinement gitu. Ibaratnya seperti itu. Kadang-kadang mengurai masalah itu dapat berguna ya. Tailored itu disesuaikan to a particular approach to the problem. Jadi ini problem dekomposisi ini begitu. Itu berguna. Artinya kita akan menggunakan problem decomposition selalu gitu ya. To a particular approach. Apapun approach-nya. Tadi approach apa aja sih? Yang tadi approach tentang chemical, approach tentang hidrolik, pneumatik, itu kan approach itu. Pendekatan-pendekatan yang cabang-cabang tadi ya. Nah, itu perlu ini. Tapi katanya sometimes ya. Kadang ya. Problem decomposition can be usefully. Bisa berguna juga untuk beberapa approach di atas. Ya, consider the branch. Contohnya cabang yang berhubungan dengan sumber energi listrik, cabang energi listrik tadi ya. Cabang yang electrical based on additional investigation, berdasarkan dari investigasi tambahan of the nailing process. The team memutuskan atau menentukan ya bahwa instantaneous power, tenaga yang instan delivered ya, ini intinya ketika sedang memaku gitu, ketika sedang memaku ternyata butuh 10.000 watt tapi hanya sekian milisecond, and so exceed the power that is available from, dan ini melebihi dari tenaga yang ada di PLN, wall outlet, yang ada di colokan yang ada di dinding. Karena rumah itu biasanya ini yang normal 2200, maksudnya tuh yang ada AC-nya, ada kulkas, TV gitu ya. Kalau di bawah ini kan 900 ini ya RSS lah, rumah sangat sederhana gitu ya. 900 watt. Nah, rumah itu biasanya gini paling banyak, paling sering. Nah, kalau rumah yang 10.000 watt ya bisa aja, tapi dia biasanya industri dan kalangan industri ya, dan dia harus menyediakan trafo sendiri ya. Dia beli trafo sendiri gitu biasanya ya. Kalau mau irit listriknya dia harus punya trafo sendiri. Tapi kalau nggak beli trafo juga nggak apa-apa ya. Langsung langganan sama PLN di tembok itu 10.000 watt. Itu bisa saja. Nah, tapi ada tapinya lagi gitu ya. 10.000 watt dalam delivered dihantarkan ke dalam colokan begini, ini meleleh pasti itu. Meleleh pasti
gitu. Ada caranya supaya nggak meleleh, dia eh, ada tiga lubang gitu, yang warnanya merah besar itu, 3 fase kalau nggak salah namanya ya, 3 fase. Sebenarnya sih bisa aja gitu ya, tapi kan ini ingin marketnya tuh market rumahan ya, maksudnya untuk customer yang bukan industri besar, tapi ya industri rumahan lah kira-kira gitu. Maka ini akan menjadi hambatan karena mahal gitu ya investasinya. Oke, begitu intinya. 10.000 watt for a minute, dan itu melebihi power gitu. Ini maksudnya eh, tidak benar juga sebenarnya ya. Tadi sudah saya jelaskan, ini bisa saja. Karena saya pernah juga saya bekerja di saya pernah bekerja di industri rumahan juga, tapi rumahnya gede banget ya. Industri rumah tangga tapi rumahnya gede banget. Udah kayak pabrik gitu. Dan itu memang memasang kapasitas 10.000 watt ya, dia sampai karena ada las plasma. Ya. Ini las plasma gede banget ini listriknya. Nah, oke lah, kita terima saja ini bahwa dia akan melebihi. Kalau ini sebenarnya melebihi rumah tangga yang normal gitu ya. Saya lebih ke arah ini daripada ini. Ya, wall outlet ada kok, wall outlet yang besar, yang warna merah itu, tiga tiga phase, nah bisa aja. Oke, lanjut ya. A battery or, jadi melebihi dari ini, melebihi dari ini, melebihi dari ini, dan seterusnya. They conclude, dia menyimpulkan, therefore that energy must be accumulated over a substantial period gitu. Jadi mereka kalau gitu ya, bagaimana kalau kita membuat suatu mekanisme yang mana energi harus diakumulate, itu dikumpulkan over melalui substantial period of the Nailing cycle. Ya sebutlah 100 millisecond. And then suddenly release to supply the required instantaneous power to drive the nail. Okay, this quick analysis led the team to add a subfunction accumulate. Nah, jadi ini uh, problem decomposition tuh. Ya, problem decomposition ini ada di sini. Karena ada problem, nggak mungkin dong. Karena ini bisa meleleh, baterai juga nggak mungkin bisa 10 kecuali baterainya berjejer sepanjang 4 meter, barangkali 5 meter. Terus full cellnya harus besar gitu. Ini tidak reasonable, itu tidak masuk akal untuk ukuran, harga, dan tidak masuk akal juga beratnya. Gitu. Itu masalahnya tuh, itu problem. Nah, terus di decomposition gitu. Ya sudah, kalau gitu kita bagaimana kalau energi itu di store, disimpan, atau di deliver akumulasi ya. Akumulasi, tahu kan istilah akumulasi? Di tahap demi tahap gitu ya. Step by stepnya bertambah gitu. Toh pada akhirnya kalau step by step nanti dia akan menjadi 10.000 watt, 10k watt. Nah, nailing cycle over a substantial of nailing cycle, katakanlah 100 millisecond.
Nah, 100 milisecond jadi 10.000 watt ini ibaratnya tuh kayak motor sebenarnya. Sebenarnya ini prinsipnya seperti internal combustion chamber ya, engine, internal combustion engine. Motor 150 cc itu dia bisa punya tenaga sekitar 23 TK, tenaga kuda gitu. Kok bisa? Anda tahu kan kuda itu besar sekali. Kuda sangat besar. Kuda sama motor kan lebih besar kuda. Tapi kok mesin ini bisa ya? Kok bisa ya? 150 cc itu kan segede gelas. Gelas teh ya. Apa tuh teh bandulan itu? Atau aqua, gelas aqua. Itu kok bisa sampai menyimpan tenaga 23. Bayangkan tuh 23 kuda yang sebesar gelas doang. Gimana caranya? Nah ini accumulation melalui RPM, round per minute gitu. 23 tenaga kuda dia akan mencapai ketika motornya berputar misalkan 14.000 ya. 14.000 RPM gitu ceritanya. Dia bakal punya momentum ya, baik momentum secara chemical bensin dibakar, atau juga ada roda gilanya di dalam ya, ada roda pejal. Kalau diputar sampai 14.000 putaran per menit gitu, maka dia bisa mengangkat atau bisa menarik beban 1 meter misalkan, beban sekian ton atau sekian kilogram dalam berapa detik gitu ya. Dia bisa menarik ini 1 meter. Tapi gini, intinya tadi apa, accumulation ya. Jadi 14 tenaga kuda itu divide, dibagi ke dalam ini 14.000. Ini kan ada detiknya juga kan. Ada second per menitnya ini. Sama juga dengan ini. Jadi si 10.000 watt ini bisa di deliver. Tapi kecil-kecil, sedikit-sedikit gitu. Sama dengan si motor tadi ya. Aduh, kembali ke motor lagi ya. Ini piston gitu. Dia kan 4 tak. 4 tak. Nah, setiap dia meledak, dia dapat 0, berapa tenaga kuda gitu. Setiap ledakan. Nah, kalau 14.000 RPM itu artinya 14.000 dibagi 4 gitu. Berapa tuh 14.000 dibagi 4? Sekitar 3.500 ledakan. Nah, jadi kalau 23 tenaga kuda, jadi 23 dibagi 3.500. Ya, kira-kira ini 0, berapa tadi, 0,0065 tenaga kuda. Tapi dalam 1 menit ya, 60 detik gitu. Dalam 60 detik setiap ledakan dia 0,065 tenaga kuda. Nah, tapi dalam 60 detik kan dia 3.500 ledakan gitu. Jadi setiap ledakan ini dia 0,06 tenaga kuda. Dia akan mencapai 23 tenaga kuda kalau dia meledak 3.500 kali dalam 1 menit gitu. Yang dimaksud dengan apa tadi, accumulate ya. And then suddenly release to supply, dan secara tiba-tiba dia
sistem itu akan dirilis ya, dilepas untuk memberikan to supply the required instant, untuk memberikan tenaga mendadak, tenaga instan gitu ya. This quick analysis, nah ini yang tadi saya katakan, ini akhirnya menjadi decomposition, problem decomposition, accumulate translation, dan ini dimasukkan ya ke dalam tabel 78 ya. Tadi kan udah saya jelaskan, tapi nggak apa-apa deh, saya perlihatkan lagi. Oh salah di sini. Ini yang saya maksud problem ya, problem decomposition. Kita masuk ke sini. Sampai mana? Oke. They choose to add the subfunction after the conversion to make, but briefly consider. Ya, oke, jadi mungkin ada pertanyaan kenapa itu di tengah gitu ya. Nah, kenapa nih di tengah? Kenapa nggak yang pertama gitu ya? Nah, di bawah itu dijelaskan mereka memilih gitu ya. They choose to add gitu katanya. They choose to add the subfunction after the conversion. After the conversion itu di atas kita lihat ini ya. Setelah di-convert ke sini, baru accumulate translational energy. Ini menggunakan kapasitor katanya. Ya, kapasitor ini bisa dia punya frekuensi ya, dia bisa menembak istilahnya. Tembak dengan ampere yang kecil tapi cepat, lama-lama banyak gitu. Kecil tapi cepat, lama-lama banyak. Tadi seperti yang tadi saya tulis di sini 0,06 tenaga kuda. Ini kecil banget. Kok cuma segini? Ya tapi kan cepat. 3.500 gitu. 3.500 kali cepat. Lama-lama jadilah 23 tenaga kuda gitu. Sama dengan ini kapasitor, karena dia cuma bisa nyimpan kecil, tapi kalau berkali-kali tembak terus, lama-lama nyampe 10.000 watt gitu, diakumulate. Pakai kapasitor, tahu dari mana? Ya di bawah tadi sudah dijelaskan. Oke, saya ulang dari sini. They choose, dia memilih untuk mereka memilih untuk menambahkan subfunction after the conversion of electrical to mechanical, tapi secara singkat mempertimbangkan kemungkinan accumulating ya the energy in the electrical domain with a capacitor. Jadi ada electrical domain, juga ada mechanical domain ya yang ada di sini. Jadi ada a new problem decomposition, bukan new problem, tapi ada problem decomposition yang baru. Kalau yang lama, yang lama yang tadi, yang lama tuh ada di sini problem decomposition ya. Nah sekarang ada problem decomposition yang baru tapi di subfunction gitu ya. Assuming an electrical energy source, mengasumsikan sumber tenaga dari elektrik, and the accumulation of energy gitu. Asumsinya dari electrical energy dan accumulation of gitu ya. Oke, kenapa kok ini munculnya di sini gitu? Kenapa nggak muncul di sini? Nah itu ada logikanya ya. Kalau kalian baca di mana tadi ya?
yang tadi saya bilang problem decomposition, itu nggak akan muncul kalau nggak ada problem, maksudnya gitu loh. Itu kan logikanya. Itu kan muncul karena ada problem. Ini muncul karena ada problem. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa ini taruh di tengah, kenapa ini nggak taruh di awal terus ini taruh di sini, loh, ini muncul karena ada problem gitu. Ngerti ya? Saya tidak akan memberi detail. Saya cuma kasih clue bahwa ini muncul karena ada problem. Problem tentang apa tadi? Access. Ini saya kasih clue lagi nih, access atau deliver the power. Nah, karena problem itulah muncul di sini ya. Ya wajar dong dia ada di sini. Kenapa nggak di sini? Karena inilah yang apa tadi? Ini konsekuensi logis atau cara naif gitu ya. Yang tadi saya bilang IRT itu. Paham ya? Industri rumah tangga tapi rumahnya gede banget. Ya kalau cara naif, kalau emang seperti ini ya ini nggak perlu, tapi kan kita jangan pakai cara naif karena customer kita bukan IRT yang gede gitu. Pabrik tapi pura-pura jadi IRT padahal itu ya bisa dibilang industri berat lah. Oke, itu ya. Saya menjelaskan itu terkait ini ya, terkait tadi mana sih? Ini ya. Oke, kenapa kok after conversion gitu loh. Oke. Lanjut, this kind of refinement of the function diagram. Nah, masih ingat nggak nih function diagram ini ada di mana nih? Is quite common as the team makes more assumptions gitu. Jadi ya refinement dari function diagram gitu. Jadi ada function diagram yang di sini itu di refinement adalah quite common. Jadi itu hal yang wajar. Ya, as the team makes more assumption. Ketika atau selagi tim membuat asumsi lebih, makes more assumption about the approach and as more info. Ketika ya itu tadi yang di atas ya, karena ada asumsi ya wajar saja gitu. Karena ada asumsi-asumsi yang bertambah, kayak asumsi tadi pakai kapasitor, ya wajar saja ada refinement gitu loh, dipoles terus. Jadi seolah-olah kalau di awal functional diagram itu seolah-olah kayak seperti final gitu ya. Udah final ya, udah seperti itu bentuknya, tapi kan karena ada additional investigation yang mengatakan hal yang baru, maka ini nggak jadi final, maka harus di refinement. Oke, nggak jadi final. Bagaimana cara refinementnya? Itu tadi problem decomposition ya, terus muncullah suatu konsep ya, konsep. Karena ada problem itu makanya muncullah ini. Dan ini adalah hal yang is quite common. Wajar gitu. Oke, lanjut. The classification tree in exhibit 77 show the alternative solution. 77 yang mana? Oke, di sini ya. Itu di energy source. Ya, oke. However, there are other possible tree gitu. Nah, di situ akan mengatakan possible tree. Kenapa nggak possible branch gitu ya? Kenapa nggak possible branch? Apa sih yang dimaksud dengan possible tree? Jadi pohonnya nggak cuma itu aja.
Ini kan pohon ya. Jadi nanti ada lagi pohon gitu. Gitu menurut paragraf itu ya. Coba kita lihat ke bawah. Kita lanjutkan. The team might have chosen to use a tree classifying the alternative solution. Di situ bisa saja might have ya, bisa saja si tim itu chosen to use memilih classification tree untuk alternative solution to the energy delivery issue problem. Energy delivery issue problem ini adanya di atas. Ini ya. Oke, some other solutions to problem. Ini bisa dijadikan tree apa? Classification tree ya, pohon klasifikasi. Some of solution to the problem, storing sama delivering. Itu ya, coba kita cocokkan. Ini kan masalah delivering nih. Bagaimana cara mendeliver tenaga itu? Ya, itu ya. Jadi masalah tentang energy delivery yang di atas tadi. Showing branches for single impact. Jadi nanti ada pohon, terus ini delivery ya, delivery problem. Ini ada single impact, multiple impact, pushing. Bukan pening ya, pushing. Itu intinya. Tree can be constructed with branches corresponding to the solution fragment of any. Iya, tadi udah saya itu. But certain classification are more useful. Certain classification. In general, a subproblem whose solution highly constrained. Pada umumnya, a subproblem, sebuah subproblem yang whose solution highly constrained, yang solusinya itu memiliki batasan yang sangat tinggi, gitu. Batasan yang sangat tinggi terhadap solusi, gitu ya. Possible solution, highly constrained the possible solution. Tadi highly constrained, sangat membatasi kemungkinan-kemungkinan solusi. To the remaining subproblem is a good candidate for. Jadi ini akan cocok gitu, classification tree ini akan cocok ketika kita menemukan apa tadi di atas, highly constrained ya. Ketika kita menemukan highly constrained ya, subproblem yang solusinya itu highly constrained the possible solution, yang solusinya membatasi banyaknya possible solution, maka classification tree cocok gitu ya intinya. For example, the choice of energy source. Contohnya sumber energi ya, memilih sumber energi ada electrical, nuclear, pneumatic dan lain-lain. Energy source constraint ya, batasan-batasan tentang ini kita dibatasi oleh energy source gitu, maksudnya constraint ini. Whether a motor or piston cylinder can be used to convert energy. Apakah jadi baik a motor or a piston cylinder can be used to convert, jadi bisa dipakai untuk mengkonversi energi ke energi translation. Itu contohnya. Itu contoh apa tadi? Contoh tentang good candidate for a classification tree gitu. Good candidate untuk kita jadikan pohon klasifikasi ya seperti ini. Namun ya, in contrast, the choice of energy delivery mechanism seperti ini,
energi delivery ya. Jadi kalau yang ini kan energi source itu good candidate. Tapi kalau energi delivery mechanism seperti yang single impact, multiple, itu does not greatly constrain the solution. Itu tidak begitu besar membatasi solusi-solusi to other subproblem. Oke, kalimat yang terakhir agak ambigu. Jadi kalau ada satu atau dua cara yang jelas gitu ya, satu atau lebih dua cara yang jelas, yang clear gitu ya, untuk mengkonstruk the classification tree gitu. Asalkan gitu ya, kita menghadapi suatu kondisi di mana reflection on which subproblem gitu. On which ini kayak semacam pertanyaan gitu ya. Which subproblem gitu. Reflection itu sebuah pantulan atau cermin, tapi kalau maksudnya yang ada di sini ya, di setiap step ini kan ada reflect ya, step reflect on the solution, terus di sini juga ada reflect, di sini ada reflect, selalu begitu. Dan isinya adalah untuk mengevaluasi ya, mengevaluasi apakah rencana-rencananya terjawab atau enggak gitu. Nah, reflection mengenai subproblem mana yang masalah-masalahnya sudah terjawab atau belum gitu, on which pertanyaan. Nah, itulah yang is likely to most highly constrain the solution. Yang likely to most highly, yang paling yang membatasi paling tinggi terhadap solusi-solusi terhadap subproblem sisanya gitu. Kalau kita menemukan kondisi seperti ini gitu, kondisi seperti ini will usually lead gitu, maka kita bisa makin jelas untuk mengkonstruk the classification tree gitu ya. Nah, tadi yang saya katakan, akankah memenuhi misi, akankah memenuhi kebutuhan, akankah memenuhi rencana-rencana yang subproblem itu, maka kalau tidak memenuhi ya langsung di-prune aja, dipangkas gitu ya. Langsung dipangkas. Nah, makanya ini menjadi cara yang clear gitu untuk mengkonstruk classification tree. Oke. Setelah kita membuat classification tree, kita sekarang membuat combination table ya. Nah, combination tables sedikit banyak sudah saya jelaskan asalnya dari mana gitu. Ini ya, kolom yang ini didapat dari a new problem decomposition ya, di sini ya. Saya ulang aja nggak apa-apa ya. Terus ini dapat dari mana? Nah, ini kalian harus baca lagi ya atau saya jelaskan saja ya. Oke, jadi tadi ada tulisan apply translation sama convert energi ya. Nah, di tengah-tengahnya itulah, di tengah-tengah di sini ya, muncul accumulate ya. Accumulate. Nah, kenapa nih muncul? Karena ada problem di sini.
ternyata ada problem di sini, makanya muncul di sini. Terus di sebelum ini tadi ada tulisan electrical ya, coba saya perlihatkan, yaitu ada electrical. Ini electrical didapat dari 77 ya, tulisan ini didapat dari 77, kita lihat. Nah, yang di sini ya. Terus ini semua yang Anda lihat ini berasal dari ini store or accept yang di mana tadi, di function diagram tadi ya. Ini store accept, ini function diagram. Jadi sebenarnya makanya ini big picture yang di video sebelumnya saya katakan, ini big picture. Intinya ini intinya. Store accept ini nanti ada pohonnya, ya kan? Ini ada pohonnya, yang ini chemical, yang ini electrical. Nah, si electrical ini nanti ada ya begini, ada accumulate ya. Nah, di sini convert sama apply dia ada di, coba kita lihat kalau nggak salah di 78 ini ya, convert energi sama apply gitu tadi. Ini ada di functional diagram nih. Dia muncul nih kotak ini karena ada problem decomposition. Ya muncul karena ada problem di sini lah, ada problem di sini terus diurai, dan juga ada auto based on tadi harusnya ada di sini ya. Ya di situ ya, di bawah, karena ada informasi tambahan kita bisa menambahkan informasi di sini atau solusi. Oke. Nah, si mana nih si ini itu dibuatkan tabelnya. Nah, ini dia tabelnya. Ini tabelnya. Kemudian ini asalnya dari mana? Ya, kita lihat di paragraf itu ya, di bawah. Dapat dari ini, the driver yang ini. The entries in each column, gitu. Tulisan-tulisan yang ada di sini di tiap kolom itu didapat dari, intinya dari sinilah ya. Untuk kita percepat aja, nggak usah saya translate sendiri-sendiri. Nah, kemudian kita kombinasikan ya. Contoh kombinasinya ada di exhibit 710 ya, seperti ini. Anda lihat situ ada garisnya ya, dan hasilnya adalah seperti ini ya. Kita lihat sebentar, coba di sini ada solenoid. Ini solenoidnya nih, dia ini kayak Anda tahu kan di gambar teknik itu di cut ya, dipotong gitu. Dipotong, kemudian kabel-kabelnya juga dipotong, jadinya seperti ini. Apa, kawat email ya, di solenoid itu isinya kan kawat. Kemudian kita lihat di situ ada spring, ini springnya, terus multiple impact ya, dia bisa multiple impact. Nanti kita lihat apa perbedaannya dengan single, tahu dari mana kalau ini bakal multiple impact ya. Oke, di sini ada 4 2 3 4 kali 2 8, 8 kali 3 24 kombinasi. Nah, 24 kombinasi ini tidak
serta merta make sense ya. Tidak serta merta make sense. Kita tidak juga perlu 24 semuanya kita kombinasikan. Jadi kita harus carefully ya, harus jangan membabi buta. Jadi kita hati-hati, tidak perlu dievaluasi semua. Oke, jadi itu sebutannya ini ya, solution concept nih. Ini solution concept ketika kalau kita kreatif gitu ya, bisa jadi kombinasi ini akan melahirkan dua konsep ya. Karena kita kreatif ya, dua konsep. Nah, di Exhibit 711 itu saking kreatifnya dia sampai tiga konsep. Tiga konsep padahal solusinya atau kombinasinya itu ya cuma satu ya. Coba kita lihat di Exhibit 711. Oke. Kombinasinya kan ini ya. Rotary motor, spring, single impact. Ini motor with transmission, ini transmissionnya. Terus spring, ini springnya. Kemudian single impact gitu. Single impact. Dia di-trigger oleh ini ya. Jadi maksudnya single impact ketika triggernya dilepas sekali, ya ini juga sekali. Kalau multiple impact, kalau misalkan kita ya kayak inilah 100% mirip senjata otomatis kayak M16 atau AK-47. Kalau kita ini ada trigger ya, ini ada trigger, ini pistol gitu ya. Nah, kalau triggernya ini kita tarik, dia cuma sekali, jadi single. Tapi kalau kita triggernya ini kita tarik, dia bisa sekali tarik trigger itu dia bisa 5 kali, ya berarti dia multiple impact. Nah, maksudnya triggernya ini cuma sekali doang ditarik, dia sekali, cuma sekali doang gitu. Nah, di 712 ada yang multiple impact ya, ada. Tapi saya mau bahas ini dulu. Nah, jadi awal mulanya itu sebenarnya ini, tapi karena ada kreativitas ya di paragraf ke berapa gitu. Oke, paragraf kedua ya. Di situ dijelaskan this development may not even be possible or may lead to more than one solution. Gitu. But a minimum tapi one solution itu minimum ya. It involves additional creative thought. Yang tadi saya katakan bisa saja solusi lebih dari satu asalkan punya kreativitas. Nah, contohnya yang di 711 itu. Nah, ternyata tim punya kreatif sehingga pada kombinasi yang sama. Ya, di sini ada 2, 3. Ini kan yang primary ya. Di sini tetap ada spring ya, ini spring. Ini juga spring. Kemudian ini single impact. Ini triggernya ya. Nah, tinggal si rotary motornya ada di mana nih? Bisa jadi ada di baliknya dia atau ketutupan ya. Ketutupan di baliknya dia. Bisa jadi seperti itu. Ini tanda plus adalah pusat circle ya. Center mark gitu ya. Titik pusat lingkaran, jadi rotasi ya. Oke, jadi ketika ini berputar ke kanan, ini kan geriginya ompong ya. Nah, ketika ompong itulah dia meluncur ke bawah. Tapi kalau nanti kena gerigi-gerigi ini, nanti dia ke atas. Ketika ketemu sama yang tidak ada giginya, dia meluncur ke bawah. Gitu, kira-kira cara kerjanya gitu. Ya. Ada 2 guideline gitu katanya. Ada 2 panduan yang membuat
Proses mengkombinasi konsep ini lebih mudah. Pertama, jika ada fragment can be eliminated as being invisible, ketika ada fragmen yang tidak layak ya, itu uh, tidak layak sebelum dikombine, itu di eliminate gitu ya, maka jumlah kombinasi is dramatically reduced gitu. Maka jumlah kombinasi ke 24 tuh. Nah, karena railgun itu katanya secara singkat ya, kayaknya ada di bawah ya. Railgun nggak invisible ya. Tidak layak, jadi 3 kali 2 kali 3 gitu ya. Jadinya tinggal 18 ini ya. Nih. Dari 24 ke 18. Itu yang pertama ya. Kalau if a fragment can be eliminated. Supaya lebih mudah, kita eliminate aja asalkan kita melihat adanya fragment yang tidak layak. Yang kedua, concept combination table should be concentrate on the subproblem that are coupled. Ini agak susah memang, jadi contohnya atau langsung gini, concentrate ya, that are coupled. For example, the choice of specific electric energy source to be used. Intinya, ya saya singkat aja deh. Intinya di sini tidak perlu ada apa namanya, di sini electrical ya. Ada kolom baru gitu ya, electrical. Di sini baterai, wall outlet, terus listrik apa lagi lah terserah, mau panel surya kayak. Nah, gitu ya. Therefore, gitu the concept. Ayo, susah nih. The concept combination table does not need concept combination table. Jadi tabel itu, tabel ini ya, tabel ini tidak perlu to contain a column for different type of energy resource. Nggak perlu ditambahin different type tadi yang ada baterai, wall outlet. This reduce the number of combination. Jadi karena concentrate itu, konsentrasi, fokus, mungkin maksudnya itu fokus daripada konsentrasi. Concentrate seperti kayak cairan konsentrat gitu ya. Saya lebih prefer menggunakan kata fokus daripada concentrate yang ada di sini ya. Bikin bingung nih. Mana tadi concentrate? Ya. Jadi should be fokus. Ini fokus aja lah ya. Focus on the subproblem that are coupled. Pasangan gitu. Pasangan subproblem are those whose solution can be evaluated gitu. Kalau bisa dievaluate, maka dia dipasangkan. Only in combination with the solution to other subproblem. Mungkin maksudnya adalah dependent dan independent ya. Jadi di sini kan tidak peduli ya, tidak peduli apakah baterai atau wall outlet atau panel surya, maka si mana tadi? Nah, ini motor versus solenoid itu tetap bisa dikombinasikan. Jadi di sini ada kata ini ya, independent, bebas, tidak peduli. Meskipun ini kritis ya, ini kan problem yang pertama nih. Energi source itu problem pertama. Dan sangat kritis untuk menentukan sukses atau tidak. Meskipun kritis, tapi is somewhat independent. Tidak ada hampir tidak bergantung terhadap bentuk energi conversionnya. Kalau ini kan energi resource, sementara kalau motor solenoid itu energi conversionnya. Apapun energi conversionnya, tetap dia butuh listrik, dan listriknya terserah mau baterai, mau wall outlet gitu.
Jadi itu nanti akan mereduce, jadi nggak usah khawatir lah energi source-nya apa. Jadi itu tidak perlu ditampilkan di kolom sini, sehingga itu akan mereduce number of combination. Nah, untuk itu maka kita harus konsentrasi saja gitu sama yang tadi dikatakan di atas, konsentrasi with other subproblem itu maksudnya ya. Subproblem with atau to other subproblem. Subproblem ke subproblem yang lain yang bisa dievaluasi. Nah, sementara itu ya maksudnya di sini ada problem subproblem. Problemnya ini sub sub. Nah, ya couple itu dipasangkan ini, pasangkan dengan ini, pasangkan dengan ini. Nah, kalau misalkan di sini adalah baterai, terus di sini adalah panel surya, begini atau begini, itu nggak ngaruh ya. Gitu maksudnya. Mau baterai, panel surya atau wall mount, mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini itu sama aja gitu. Kita mau mengevaluasi ya. Evaluated itu sama aja. Tidak pengaruh gitu ya. Maksudnya kalau ini kita hapus ya. Ini kita hapus, kita bisa tetap mengevaluasi ini. Akhirnya ketemu ini. Ya kalau gitu hapus aja, untuk apa? Nanti jangan-jangan kalau kita tampilkan kita akan mengevaluasi hal yang sama, yang berulang-ulang. Itu maksudnya. Yang ada kata-kata apa tuh? Evaluate. Apa tuh coba? Those whose solution can be evaluated only in combination. Gitu. Ya. Coupled subproblem adalah yang mana mereka bisa dievaluasi. Sementara kalau tadi ditambahin apa tadi, baterai, wall mount, panel, ya ini bisa dievaluasi tapi nggak ngaruh gitu ya. Akan menghasilkan evaluasi yang sama. Nah gitu ceritanya. Oke, kita lanjut ke managing the exploration process. Sepertinya sudah saya jelaskan ini intinya bagaimana tentang kebijakan apa nih, eksplorasi ya. Kebijakan eksplorasi. Apakah kita eksplor lagi apa enggak gitu loh keputusannya. Apakah kita berhenti di sini? Apa sih yang dimaksud dengan eksplorasi? Di sini ya, interspersed sejalan dengan with this exploratory aktivitas exploratory maybe a refining of the original problem decomposition or the pursuit of additional internal, atau pursuit itu mengejar ya, target atau memburu memburu apa? Memburu internal search atau external search. Itu exploratory ya. Maybe itu dapat juga ya. Refining itu yang tadi saya katakan dipoles terus gitu ya. Of the original problem decomposition. Maybe refining, jadi di-explore ya. Atau kalau kalimat mungkin kalau eksploitasi terlalu ini ya, terlalu hampir nggak ada hubungannya. Kalau dia tuh explore itu terus-terusan dicari gitu, padahal ya recall that at the beginning. Nah, maksudnya diingat-ingat gitu, maksudnya jangan terlalu mengeksplor, kita harus recall at the beginning, di awalnya kita hanya memilih choose few problems kok gitu, kenapa jadi explore terlalu jauh gitu. Nah, explore terlalu jauh itu ya, the exploring step of concept generation biasanya dipakai untuk memandu creative thinking yang lebih jauh further ya. Creative thinking yang lebih jauh dibanding then as the final step gitu, dibanding ketika final step.
Maksudnya final step gitu, yang tadi ada 24 kombinasi itu semua sudah dinilai kemungkinan-kemungkinan buruk atau paling gampang SWOT-nya aja deh ya. Udah dinilai. Nah, itulah final step. Nah, kalau di sini kan maksudnya ada exploration step biasanya dipakai sebagai guide untuk ini gitu. Setelah ini selesai baru dieksplor. Eksplornya nanti kita harus menilai ini semua gitu ya. Atau jangankan 24, mungkin yang tadi 18 karena railgun kayaknya tidak layak gitu ya. Oke, ini recall that at the beginning gitu. Itu berhubungan dengan ini. Jadi kejadian ada tim yang tergoda dengan explore ya. Tim yang tergoda untuk mengeksplor padan belum selesai, makanya tim harus menyelesaikan all of the sub problem. Nah, kejadian itu biasanya muncul setelah tim telah mempersempit pilihan ya. Yang tadi kalau ada invisible atau not make sense atau constraint terlalu tinggi itu kan di eliminate ya kan, di eliminate akhirnya lama-lama dia narrow, semakin dapat konsepnya yang memenuhi kebutuhan atau yang memenuhi misi gitu ya. The nailer team narrowed its alternative to a few chemical and a few electric concept. Nah, dipersempit menjadi beberapa konsep yang berhubungan dengan kimia, dan juga konsep yang berhubungan dengan elektrik. And then refine, dipoles gitu ya. And then refine them itu ini dipoles dengan cara bagaimana dengan user interface-nya. Kita memikirkan ya desain. Nah, user interface itu berhubungan dengan industrial design, tampilannya gitu. Kayak ada tulisan-tulisan atau mungkin ada tulisan energi atau baterai atau input supaya ramah user friendly gitu ya, user interface friendly, mudah digunakan. Begitu kita lihat langsung paham gitu ya. Oh, begini caranya. And configuration issues, dan masalah-masalah konfigurasi kayak memasukkan dari mana, terus bagaimana kalau bagaimana kalau di service ya, kalau ada yang perlu diminyakin gitu ya, perawatan minyak ya, perawatan maintenance. One of the resulting concept description is ini 714. Itu adalah gambar yang Anda lihat ini. Di situ dikatakan one of several. Berarti artinya apa? Konsepnya banyak gitu ya, concepts. Oke, seperti biasa refleks ini lagi-lagi hanya untuk mengevaluasi kelengkapan ya, biasanya sih. Kelengkapan atau mengevaluasi rencana. Kayak misalkan apakah sudah di fully explore ya, semuanya apakah sudah dieksplor yang tadi katanya 3.300 atau 24 kombinasi. Apakah sudah bikin function diagramnya? Are there alternative ways to decompose the problem? Ketika kita mendecompose problem, adakah cara yang lain gitu? Have external source been thoroughly pursued? Apakah
sumber-sumber eksternal sudah dicari keseluruhan gitu. Have ideas from everyone been accepted and integrated in the process. Ini melibatkan from everyone. Everyone ini kaitannya tim ya. Tim. Oke, itu sedikit tentang refleks ya. Silakan Anda membaca sendiri. Ini antara penting nggak penting ya sebenarnya, ya saya anggap ini sebagai pelengkap saja gitu ya. Seperti kalau Anda pergi ke suatu tempat, Anda akan checklist gitu kan. Anda mau pulang kampung kan, Anda checklist apakah bawa bajunya cukup, bawa oleh-olehnya benar, jumlahnya tepat, barangnya benar gitu ya, dan seterusnya lah. Dan sisanya summary silahkan Anda baca secara mandiri ya. Beberapa ini ada yang diulang begitu. Baik, demikian bahan video ini tentang chapter 7 yang menghabiskan waktu 2 pertemuan. Nah, selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara memilih ya. Nah, tadi kan yang konsep generation ini hanya membangkitkan konsep-konsep ya, banyak konsep. Kita belum memilih. Nah, nanti di pertemuan berikutnya baru gini lah cara milihnya itu seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah tafsir, salah-salah pengertian. Terima kasih atas perhatiannya.